Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukronillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Komarudin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah usul fikih. Perkenalkan, nama saya Rosmada Mayanti dengan nomor NIM 2401036, semester 2 program studi pendidikan agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah. Untuk soal nomor 1, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah berfirman, wa atawanu ala birri wat taqwa, yang artinya tolong menolonglah dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan ayat ini sering dijadikan landasan kewajiban untuk bekerja sama dengan kebaikan. Nah, asal hukum dalam ilmu usul fikih yaitu wajib. Begitupun dalam ayat tersebut, hukum asal fikihnya itu berupa wajib. Karena perbuatan baik, Allah memerintahkan tolong menolonglah dalam sebuah kebaikan atau ketakwaan. Nah, itu perintah yang baik, maka termasuk perbuatan tersebut itu ke dalam perbuatan amal soleh, yang mana hukumnya itu wajib. Jadi perintah amar dalam ayat tersebut itu hukumnya wajib. Kemudian argumentasi usuliyah, yang pertama memahami nas atau membantu memahami makna sebenarnya dari ayat atau Al-Quran dan Sunnah. Dan kemudian menetapkan hukum yang mana menjadi dasar ketetapan hukum syariat untuk berbagai masalah kehidupan, baik itu berupa ibadah maupun muamalah. Dan yang ketiga itu menghindari kesalahan atau meminimalisir kesalahan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Juga contoh dari sebuah kasus atau perintah dalam kehidupan sosial keagamaan yang membutuhkan ijtihad hukum, yaitu salah satu contohnya hukum pernikahan yang berbeda agama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari soal nomor 3, yaitu ayat tentang hukum waris yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 dan 12 yang menjelaskan ketentuan umum, yang mana tentang perincian bagian warisan sebab nasab dan sebab perkawinan. Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian dan pembagian warisan. Nah, di sini dijelaskan dalam ayat tersebut itu yang mendapatkan bagian warisan, yang pertama anak laki-laki, anak perempuan, kemudian orang tua, kemudian ibu, suami, kemudian istri dan saudara dari anak laki-laki, saudara dari perempuan dan sebagainya. Tidak ada pengecualian, yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan hal umum, mencakup semua orang tanpa ada pengecualian. Namun dalam konteks prakteknya ini ada pengecualian berdasarkan hadis dan ijma. Nah, itu yang disebut dengan tahsis, yaitu tahsis kitabis sunnah. Yang tahsis kitabis sunnah itu penahsisan dari kitab ke sunnah, yang tadinya dalam kitab dijelaskan secara umum, kemudian ditahsis dengan sunnah menjadi suatu yang khusus atau khos. Lalu dalam usul fikih, konsep am dan khos itu apa perbedaannya? Nah, am dan khos itu mengacu pada cakupan makna suatu lafaz. Am adalah lafaz yang mencakup seluruh entitas dalam pencakupannya, sementara khos adalah lafaz yang hanya mencakup
sebagian tertentu dari entitas tersebut. Yaitu kalau am memiliki makna yang luas dan mencakup semua orang atau umum tanpa ada pengecualian, sedangkan khos itu hanya sebagian tertentu dari entitas tersebut, yaitu ada pengecualian tertentu. Lalu bagaimana metode tahsis terhadap dalil am? Contoh yang tadinya am, ya, yang tadinya umum. Dalam ayat tersebut dijelaskan seorang anak laki-laki itu mendapatkan warisan sama dengan 2 bagian anak perempuan, yaitu 2:1. Kemudian ditahsis dengan sunnah, la yurisu muslimul kafiru walal kafiru muslimu, yaitu tidak bisa mewarisi seorang muslim kepada seorang kafir dan tidak bisa mewarisi seorang kafir kepada orang muslim. Itu adalah penahsisan kitabis sunnah. Kemudian apakah dalil am tetap berlaku setelah ditahsis? Tetap berlaku jika tidak terlibat pada konteks tersebut. Nah, jika salah satu anaknya tidak kafir atau orang tuanya tidak kafir, nah itu masih berlaku. Tetapi jika ada salah satu antara pewaris dan penambah waris kafir, maka dalil am tersebut itu tidak berlaku setelah penaksisan. Nah, seperti itu. Kemudian contoh penaksisan ayat am yang berkaitan dengan kasus warisan dalam konteks keluarga modern. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 dijelaskan bahwasannya seorang anak laki-laki itu mendapatkan hak waris yang lebih besar daripada anak perempuan, yaitu 2:1. Lalu ada kasus seperti ini, seorang ayah meninggal dunia dan memiliki 2 anak perempuan, dan memiliki 2 anak, itu seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Selama hidupnya, ayah itu selalu bergantungan kepada anak perempuannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, termasuk biaya pengobatannya. Sedangkan anak laki-lakinya itu tidak pernah menjenguk atau tidak pernah memberikan dukungan finansial. Nah, jika menggunakan pembagian warisan 2:1, yaitu laki-laki 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian, maka anak laki-laki akan mendapatkan lebih besar dari bagian warisan seorang anak perempuan. Nah, sebagai anak perempuan, jika anak perempuan memiliki peran yang signifikan dalam merawat dan menafkahi orang tua, maka pembagian waris bisa disesuaikan. Ini bisa berupa pembagian yang lebih adil, seperti 1:1. Jadi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi dalam konteks tersebut terjadi penaksisan karena anak perempuannya yang memiliki peran yang sangat signifikan, sedangkan anak laki-lakinya tidak sama sekali memiliki peran yang signifikan. Maka dengan itu, yang tadinya hak warisnya 2:1 bisa jadi 1:1. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari soal nomor 6, yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 disebutkan perintah potong tangan bagi pencuri, namun tidak dijelaskan batasan barang yang dicurinya. Nah, ayat ini termasuk ke dalam ayat mutlak, yang dimana tidak ada batasan dari penjelasan tersebut. Dan apa makna mutlak dan muqayyad dalam usul fikih? Nah, mutlak adalah ayat atau hadis
atau teks yang menunjukkan kepada hakikat tanpa ada keterkaitan, atau bisa disebut dengan ayat independen. Nah, kemudian muqayyad, sementara muqayyad adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat dan dan ada keterkaitan atau ayat dependent. Lalu kapan nih muqayyad bisa dibawa, kapan nih mutlak bisa dibawa kepada muqayyad? Nah, kita bisa dilihat dulu dari hitobnya. Kalau hitobnya datang mutlak, maka dia akan tetap mutlak. Begitupun sebaliknya. Kalau hitobnya muqayyad, sampai kapanpun dia akan tetap dengan kemuqayyadannya. Nah, ini ada keterkaitannya dengan am dan khos, keterkaitan dalam petasisan. Dikatakan tadi, dijelaskan dari ayat Al-Maidah ayat 38 itu menjelaskan bahwasannya seorang pencuri itu hukumnya dipotong tangan. Nah, namun ayat tersebut ditahsis dengan ijma ulama, yaitu ulama berpendapat bahwasannya seorang yang mencuri itu dihukuman sesuai dengan kriteria yang dicurinya. Tidak semuanya dipotong tangan, namun ada kriteria atau pembatasan nilai dari barang yang dicurinya. Jadi dalam ayat tersebut dan pendapat ulama, ini sesuatu yang disebutkan dua kali. Yang tadinya am menjadi khos, yang tadinya mutlak menjadi muqayyad. Ketika kita menyebutkan sesuatu dua kali, yang tadinya mutlak lalu ada muqayyadnya, maka kemutlakannya akan mengikuti muqayyad. Beda jika yang dikatakannya hanya mutlak, maka akan menetapkan kemutlakannya, dan jika yang dikatakannya muqayyad, maka akan tetap dengan kemuqayyadannya. Nah, dalam hal ini disebutkan dua kali. Yang pertama ayat mutlak, dan yang kedua ada penjelasan muqayyad. Maka mutlak akan kalah dan yang diambil yaitu muqayyad. Ketika kita membawa mutlak ke muqayyad itu pada saat kapan? Nah, ketika terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ayat mutlak terdapat batasan atau sifat tertentu, yaitu tadi dijelaskan bahwasannya yang mencuri itu dipotong tangan. Nah, ayat tersebut ada kata tangan. Tangan itu bersifat muqayyad karena ada batasannya. Yang ketika sekali mencuri yaitu dengan dipotong tangan kiri. Bahkan hukuman potong tangan itu hanya pada yang memenuhi syarat, yaitu ada nisabnya. Contohnya ketika seseorang mencuri dengan nilainya atau nisabnya itu 1/4 dinar atau 3 dirham. Nah, itu baru hukumnya had. Karena dalam usul fikih, dalam fikih itu hukum jinayat itu ada 3. Yang pertama had, kedua ta'jil, dan ketiga kisos. Yang dimana had itu mutlak dengan hukum ketetapan yang tidak bisa dirubah. Kemudian hukum ta'jir. Hukum ta'jir adalah hukuman yang bentuk dan kadarnya tidak ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran atau hadis, yang bertujuan untuk menjadikan atau memberikan jerak dan memelihara keadilan. Sedangkan kisos adalah hukum balasan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, khususnya terkait dengan
pembunuhan atau pencurian. Jika mencurinya melewati nisab, maka dipotong tangannya. Dan jika merampok sekaligus membunuh, itu dihukumnya dengan kaki bagian kiri dan tangan bagian kanan. Kenapa diberikan hukum demikian? Yaitu untuk diberikan sebagai balasan atas kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa atau merugikan orang lain. Nah, seperti itu. Kemudian kasus pencurian dalam usul fikih. Dalam usul fikih, gini analognya. Kalau dalam hukum syariat Islam itu, bagi pencuri dipotong tangan. Sedangkan dalam usul fikih ada kasus seperti ini. Jika seseorang mengambil hak orang lain, itu cuma mengambilnya, contohnya seperti hanya mengambil pena. Apakah harus dipotong tangan? Tidak, karena dalam ayat muqayyadnya ada keterbatasan. Dipotong tangan itu untuk seseorang yang mencuri mencapai nisab tertentu, yaitu 1/4 dinar dan 3 dirham. Kemudian bagaimana jika kita menggunakan teori ini dalam refleksi yang diterapkan dalam sistem hukum modern seperti di Aceh dan di Arab Saudi? Karena di Aceh dan Arab sudah memiliki ketentuan sendiri, yaitu di Aceh bagi yang mencuri hukumannya yaitu tergantung pada jenis pencuriannya dan ketentuan kanun jinayat. Sedangkan di Arab, hukuman bagi pencuri itu dihad, hukum ketetapan yang tidak bisa dirubah, yaitu dipotong tangan, terutama untuk kasus pencurian yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan hukum Islam. Jadi dalam usul fikih, teori dari ayat mutlak menjadi ayat muqayyad itu bisa diterapkan dalam sistem hukum modern Islam agar bisa mengadili hukuman sesuai dengan kriteria yang dilakukannya. Jadi tidak merugikan satu sama lain.